Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami di mana eh, judul hasil diskusi kami yaitu teknologi pemanfaatan limbah kue keju menjadi edible film. Eh, di dalam kelompok 5 kami ini beranggotakan saya sendiri Zakri Amalio Akbar dengan NIM D1C122009 dan yang kedua itu ada Mario Ajistri Alfalak dengan NIM D1C122013 dan yang ketiga itu ada Rizky Multazami dengan NIM D1C122015 dan Indri Novrianti dengan NIM D1C122031. Kemudian ada Afdal Firdaus dengan NIM D1C122019. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan di mana kue keju merupakan hasil sampingan dari industri pembuatan keju yang berbentuk cairan bening berwarna kuning kehijauan dari penyaringan dan pengepresan quartz selama proses pembuatan keju. Kemudian protein whey dapat digunakan sebagai bahan pembentuk plastik biodegradable dengan penambahan bahan lain seperti hidrokolit, protein dan polisakarida, lemak maupun kombinasi dari dua atau tiga bahan dapat memperbaiki karakteristik plastik biodegradable berbahan whey. Kemudian film plastik yang berasal dari protein whey memiliki warna transparan, lunak, fleksibel, tidak berbau, tidak berwarna, dan mempunyai sifat penambahan aroma dari produk pangan yang dilapisinya menurut Eweli tahun 2010. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mario. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari edible film. Edible film adalah lapisan tipis yang dibuat dari bahan yang dapat dimakan, dibentuk di atas komponen makanan yang berfungsi sebagai penghambat transfer massa, misalnya kelembapan, oksigen, lemak, zat terlarut, dan atau sebagai karir bahan makanan atau aditif dan untuk meningkatkan penanganan makanan. Karakteristik pada edible film yang dihasilkan yaitu kekuatan perenggangan, perpanjangan, ketebalan, dan laju transmisi uap air. Karakteristik tersebut menentukan keberhasilan dalam pembuatan edible film. Penggunaan edible film untuk pengemasan produk-produk pangan seperti sosis, buah-buahan, dan sayuran segar dapat memperlambat penurunan mutu. Karena edible film dapat berfungsi sebagai penahan difusi gas oksigen, karbon dioksida, dan uap air serta komponen flavor, sehingga mampu menciptakan kondisi atmosfer internal yang sesuai dengan kebutuhan produk yang dikemas. Untuk tujuan dan manfaat, yang pertama itu ada tujuan untuk mengetahui proses pembuatan edible film kue keju. Kemudian untuk mengetahui pemanfaatan limbah dari susu. Untuk manfaatnya sendiri yaitu menambah pengetahuan mengenai proses pembuatan edible film, menambah pengetahuan mengenai cara pemanfaatan limbah susu. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Afdal. Baik, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan. Alat yaitu beker gelas 250 ml, hot plate, gelas ukur 50 ml, batang pengaduk, timbangan analitik, loyang, oven, alas berongga. Dan bahan yang digunakan yaitu whey, karagenan, dan gliserol. Kemudian prosedur kerja yaitu pertama, siapkan whey susu sebanyak 100 ml. Kemudian whey susu dipanaskan pada suhu 90 derajat selama 20 menit. Lalu dilakukan pencampuran bahan dengan menambahkan karagenan
dan gliserol ke dalam whey keju pada suhu 90 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian tuangkan larutan ke dalam loyang berukuran 20 kali 20. Setelah itu lakukan pengovenan pertama dengan suhu 55 derajat Celcius selama 22 jam. Kemudian dinginkan pada suhu ruang selama 2 jam, lalu dibalik. Lakukan pengovenan kedua pada suhu 55 derajat Celcius selama 4 jam dengan alas berongga. Saya kembalikan ke moderator. Next slide. Baik, untuk diagram alir akan dijelaskan oleh Indri. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada diagram alir. Yang pertama, whey susu dipanaskan menggunakan suhu 90 derajat Celcius dengan waktu 20 menit. Kemudian tahap pencampuran dengan suhu 90 derajat Celcius, waktu 5 menit. Kemudian penuangan pada loyang, pengovenan dengan suhu 55 derajat Celcius selama 22 jam. Kemudian terbentuknya edible film. Lanjut neraca masak. Whey susu sebanyak 100 ml dipanaskan menggunakan suhu 90 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian tahap pencampuran dengan suhu 90 derajat Celcius selama 5 menit, yang mana inputnya itu ada karagen 2 gram, gliserol sebanyak 5 ml, 8 ml, kemudian outputnya itu ada larutan edible film sebanyak 110 ml. Kemudian penuangan pada loyang. Tahap selanjutnya itu ada pengovenan dengan suhu 55 derajat Celcius selama 22 jam, yang mana outputnya itu ada uap air sebanyak 80%. Kemudian terbentuk edible film sebanyak 14,3 gram. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Next slide. Bagian analisis pengujian akan dijelaskan oleh Reski Multajami. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu analisis pengujian. Di sini kami melakukan 3 analisis pengujian. Yang pertama yaitu ketebalan. Ketebalan edible film merupakan parameter penting dalam menentukan kualitas edible film untuk mengemas produk makanan. Karena ketebalan sangat berpengaruh terhadap sifat fisik dan mekanik edible film, seperti kekuatan tarik dan elongasi. Nilai standar ketebalan maksimum edible film menurut Japan Industrial Standard yaitu 0,25 mm. Kemudian yang kedua yaitu kuat tarik. Kuat tarik merupakan tarikan maksimum yang dapat dicapai sampai edible film tetap bertahan sebelum putus atau sobek. Pengukuran kuat tarik terkait dengan besarnya gaya yang dicapai sampai tarikan maksimum pada setiap satuan luas area film untuk merenggang. Nilai kuat tarik berkaitan dengan nilai elongasi. Apabila nilai elongasi besar, maka nilai kuat tarik kecil. Namun, nilai kuat tarik juga dipengaruhi oleh ketebalan edible film. Semakin banyak padatan yang terlarut menyebabkan ikatan pembentuk edible film semakin kuat, sehingga berpengaruh pada besarnya gaya untuk memutus edible film. Nilai kuat tarik edible film standar minimal berdasarkan Japan Industrial Standard yaitu 0,39 cm. Kemudian yang ketiga yaitu elongasi. Elongasi merupakan persentase pertambahan panjang film pada saat ditarik sampai sobek atau putus. Nilai elongasi menunjukkan fleksibilitas edible film. Pengukuran elongasi terkait dengan rasio perubahan panjang awal dan panjang akhir edible film setelah merenggang sampai putus. Semakin besar nilai elongasi, maka fleksibilitas edible film semakin baik dan tidak mudah sobek. Japan Industrial Standard menetapkan bahwa persen elongasi dikategorikan jelek apabila kurang dari 10% dan dikategorikan sangat baik apabila lebih dari 50%. Next. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu ketebalan. Dari hasil pengujian yang kami lakukan terhadap ketebalan edible film dari WKju didapatkan hasil yaitu ketebalan edible film 0,39 mm.
Nilai ketebalan edible film tidak sesuai dengan standar karena melebihi standar ketebalan maksimum menurut Japan Industrial Standard, yaitu 0,25 mm. Kemudian yang kedua yaitu kuat tarik. Nilai kuat tarik berkaitan dengan nilai elongasi. Apabila nilai elongasi besar, maka nilai kuat tarik kecil. Kuat tarik edible film yang dihasilkan pada edible film ini yaitu 0,28 cm. Secara umum nilai kuat tarik edible film yang dihasilkan pada penelitian ini belum memenuhi standar minimal berdasarkan Japan Industrial Standard yaitu 0,39 cm. Selanjutnya yaitu elongasi. Nilai elongasi edible film yang dihasilkan pada penelitian ini yaitu 8%. Japan Industrial Standard menetapkan bahwa persen elongasi dikategorikan kurang bagus apabila kurang dari 10% dan dikategorikan sangat baik apabila lebih dari 50%. Next. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Rizky Mutajami. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.